Hai semuanya, di video ini saya mau ngasih 12 tips belajar coding untuk kamu yang baru mulai belajar pemrogramannya. Semoga ini bisa bantu kamu selama belajar, mau itu di kuliah atau belajar sendiri. Yuk kita mulai. Yang pertama, belajar itu perlu sabar. Ada kutipan yang terpopuler dari Imam Syafi'i, kalau jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan lelahnya kebodohan. Teman-teman coba pasang fear setting ini atau rasa takut kalau saya nggak mau jadi orang bodoh, saya mau jadi orang yang berilmu, yang bisa bermanfaat, paling tidak ke diri saya dan keluarga saya. Nah, jadi dengan mindset seperti ini, teman-teman akan berusaha lebih rajin lagi meskipun itu sulit, meskipun teman-teman sudah tahu kalau belajar itu perlu sabar. Jadi jangan lagi tertipu dengan kalau ada gimmick-gimmick 3 hari belajar coding jadi jago, udah jangan dipercaya, belajar itu butuh waktu dan harus sabar. Yang kedua, teman-teman harus tentuin tujuan belajarnya. Karena orang belajar coding beda-beda tujuannya. Ada yang sekedar mau bikin program sendiri, misalnya dia punya usaha lalu dia membuat suatu otomasi, atau memang targetnya dia untuk bekerja sebagai freelance, dan beda lagi kalau dia targetnya bekerja di perusahaan besar atau perusahaan startup misalnya. Nah, dengan tahu lebih spesifik lagi apa yang jadi tujuan kamu dari belajar coding ini bisa membantu bagaimana progres kamu belajar nantinya. Yang ketiga, ketahui kalau ada berbeda jenis developer, nggak ada satu developer untuk semuanya. Orang yang ngurusin front-end dari website dan ilmu yang dipakai untuk mengurus back-end logika atau database itu berbeda. Begitu juga dengan ada aplikasi iOS, ada aplikasi Android. Semua itu punya teknologi dan ilmu yang diperdalam secara berbeda-beda. Meskipun nanti sudah ada teknologi hybrid yang bisa ini itu, tapi tetap saja untuk membuat suatu aplikasi yang natif, yang performanya luar biasa, tetap butuh ilmu detailnya masing-masing, dan kalau teman-teman sudah tahu, ini akan sangat membantu mengarahkan bahasa program apa yang akan kamu pelajari nantinya. Nah, dari situ baru kita mulai masuk ke konsep dasar pemrograman, di mana kamu akan bertemu bahasa apapun yang kamu pilih, kamu akan mulai bertemu dengan konsep-konsep dasar ini seperti variabel, fungsi, kelas, dan lain-lainnya. Jadi konsep-konsep ini sebaiknya dipelajari setelah kita menentukan tujuannya tadi, karena dari tujuan itu kita bisa menentukan bahasa pemrogramannya. Dari bahasa pemrograman kita sudah bisa mulai masuk ke bahasa yang lebih detail lagi. Karena kenapa? Sama seperti manusia, komputer pun mengerti banyak bahasa dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada orang yang bisa bahasa Inggris, ada yang bisa bahasa Spanyol, bahasa Indonesia. Komputer pun bisa berbagai bahasa ini dengan tujuannya masing-masing. Yang kelima, manfaatin internet. Jangan seakan-akan nggak ada sumber belajar sama sekali, langsung saya nggak tahu belajar di mana, atau saya nggak tahu harus belajar apa lagi. Di internet semuanya udah ada, teman-teman udah dikasih satu kesempatan yang luar biasa. Kita hidup di zaman ini yang benar-benar mau nyari apapun, mau nyari video, mau nyari teks, semuanya sudah ada satu klik dari kita. Yang keenam, bikin target-target kecil. Gak usah muluk-muluk langsung mau bikin aplikasi besar, tapi mulai dari misalnya, kalau saya mau mulai terjun di website, saya mau bikin menu navigasi kecil aja yang di atas seperti itu, atau saya mau bikin gimana caranya bikin blog misalnya. Dari situ pelan-pelan ilmu teman-teman sudah tertambah, baru bisa menjadi suatu aplikasi besar. Karena dengan mengecilkan atau membuat spesifik target kita ini, dia jadi lebih masuk akal, kitanya jadi lebih enak untuk mengeksekusinya, jadi nggak susah banget ini gimana caranya. Tapi kalau kita udah detail, saya mau mengerjakan ABC hari ini, belajarnya pun bisa lebih fokus dan lebih tenang untuk mengejar si ABC itu, yang nanti dia akan bertambah ilmu kita selama setiap hari kita konsisten belajar hal-hal kecil ini, nanti ia akan jadi hal-hal besar. Berkaitan dengan sebelumnya, poin yang ketujuh adalah kalau dia tidak ada di kalendermu, maka ini tidak nyata. Itu kata Tim Ferriss. Jadi kalau teman-teman suka dengan sesuatu, mau benar-benar menekuni suatu bidang ilmu, teman-teman harus konsisten. Nggak bisa cuma 1 hari, 2 hari semangat. Ini bukan sprint, tapi ini maraton. Jadi teman-teman jadwalin. Sesibuk apapun, kalau memang kamu mau, memang ini prioritas, maka sempatkan. Mau belajarnya di pagi hari sebelum kamu kuliah, mau belajarnya malam hari setelah kamu kerja, misalnya kamu dari bidang ilmu yang berbeda mau belajar pemrograman, sempatkan dan jadwalkan. Dengan menjadwalkan ini, kamu bisa lebih tegas ke diri kamu sendiri. Masuk ke poin yang ke-8, yaitu untuk menjaga konsisten ini biasanya kita butuh dorongan luar, itu bisa berbentuk teman belajar atau komunitas.
Ada banyak banget, teman-teman bisa nyari misalnya komunitas pemrograman di Makassar. Silahkan ganti Makassarnya dengan kota kamu. Biasanya sudah ada grup-grup Facebook atau grup-grup Telegram. Gimana kalau nggak ada di kota kamu? Mulai dari kamu sendiri, kamu bikin dan coba share di beberapa media sosial. Apakah ada orang yang mau ikut belajar dengan kamu menjadi komunitas pemrograman di kotamu itu. Tapi usahakan cari yang sudah ada agar teman-teman tidak perlu lagi memulai dari nol. Lagi pula sekarang sudah ada komunitas online yang bisa teman-teman ikuti hanya dengan bermodalkan internet. Dan selanjutnya latihan. Nah, kalau teman-teman masuk ke tutorial hell atau cuma pindah dari satu tutorial ke tutorial lainnya, tidak jarang ini justru dia peluru yang balik ke diri kita sendiri, yaitu kita jadi malas, kita jadi ngerasa saya udah bisa nih, padahal nanti pas prakteknya entah itu pas kerja dia takut atau akhirnya dia menghindari kerjaan sebenarnya, yaitu mulai ngodingnya karena dia ngerasa nggak cukup terus ilmunya, belajar. Padahal kita harus seimbangin nih, apa yang kita pelajari hari ini harus ada hasilnya yang terlihat. Kita buat prakteknya dalam bentuk latihan atau dalam bentuk kode. Nah, yang ke-10, biar latihannya kamu jadi semangat, bikin apa yang kamu mau. Nggak usah muluk-muluk saya harus bikin aplikasi ojek online atau bikin aplikasi toko online. Coba mulai dari diri kamu sendiri, aplikasi apa yang kamu butuhkan sekarang. Aplikasi apa yang kamu berharap ada tapi belum ada di sekitarmu. Kalau kamu bingung, coba tanyakan ke saudara kamu, ke keluarga kamu, ke teman-teman kamu. Bisa jadi ide-ide luar biasa itu jatuh dari hal-hal kecil ketika kamu menyelesaikan masalah yang ada. Yang ke-11, nyambung sama belajar dengan latihan tadi, coba pasang kode kamu di public. Jadi kode kamu itu tidak harus hanya di komputer kamu saja atau hanya di localhost, tapi ia boleh keluar, boleh kamu pasang di GitHub, boleh kamu share di media sosial untuk meminta kritik atau meminta bantuan dari orang lain sebagai feedback buat kamu. Apalagi sih yang bisa kamu perbaiki, apalagi yang bisa diimprove, apa bisa jadi kesalahan yang kamu nggak lihat. Jadi dengan naruh kode kamu di public ini, kalau teman-teman sama sekali nggak tahu situsnya, teman-teman bisa cek github.com. Jadi di GitHub ini orang biasanya share kodenya. Jadi setelah kodenya kamu upload, kamu bisa share link tersebut ke mana aja yang kamu mau, termasuk di grup-grup Telegram atau di grup Facebook atau di grup manapun untuk meminta pendapat orang lain. Dan bonusnya, semakin rajin kamu ngupload sesuatu, ini bisa jadi tanda atau jadi modal ketika kamu mulai melamar pekerjaan nanti. Kalau dia bukan cuma lulusan ini atau cuma belajar dengan sertifikat ini, tapi dia benar-benar punya kode publik yang bisa saya lihat, yang bisa saya nilai. Itu dari kacamata tim rekrutmennya nanti. Dan yang ke-12, tulis atau bagikan apa yang kamu pelajari. Dengan sarana yang kita punya sekarang, baik itu media blog atau YouTube seperti saat ini, kita boleh loh ngasih tahu atau berbagi dengan orang lain apa ilmu yang kita pelajari sekarang. Biasanya ada istilah TIL atau Today I Learn. Jadi dengan konsep Today I Learn ini kita sekedar nge-refresh apa yang kita pelajari hari ini. Bukan saya seorang ahli, saya membuat artikel ini. Bukan, tapi inilah yang saya pelajari, mungkin ini bermanfaat buat kamu. Nah, itu dia teman-teman. Saya pun bukan ahli, tapi saya senang terus belajar, dan mungkin video ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa share ke teman-temannya yang membutuhkan video ini, terutama yang dia belum mulai ngoding, tapi selalu mau ngoding. Coba siapa tahu beberapa artikel atau video ini bisa membantu dia untuk memulai, atau mungkin ini bantu diri kamu sendiri. Itu dia teman-teman, semoga teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah!